moments later. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam Om Twastiwastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelum membahas tentang pencemaran lingkungan, izinkan saya sebagai MC Amturia Oktaviani Putri memperkenalkan rekan saya, yaitu Diva Ayuni Faiza, Rizky Amelia, dan Haniatul Azmi Syakira sebagai pembawa materi hari ini. Sebelum itu, kalian tahu tidak sih tentang kesadaran mengenai kebersihan di Indonesia itu sangat rendah sekali. Menurut CNN Indonesia dan riset Kementerian Kesehatan, hanya ada sekitar 20% yang sadar dan peduli akan kebersihan dan kesehatan Indonesia. Berarti ada 267 juta jiwa yang tidak sadar dan 52 juta jiwa yang sadar akan kebersihan. Akan tetapi ada yang membantah hal itu loh, yaitu Purnawan Junaidi. Purnawan Junaidi menyebutkan bukan karena kesadaran, tapi karena kurangnya fasilitas sinaptis yang memadai di tempat tinggalnya, seperti pengetahuan, sikap, dan perilaku hijau, seperti mendaur ulang. Nah, karena saya sudah membahas mengenai kesadaran, mari kita masuk materi selanjutnya, yaitu tentang apa sih pengertian pencemaran lingkungan dan apa sih faktor-faktornya dan jenis-jenisnya. Sekian dari saya, mari kita lanjut pembahasan selanjutnya. Hai guys, bertemu dengan saya Diva Ayuni Faiza yang akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Apa sih pencemaran lingkungan yang bisa terjadi di lingkungan sekitar? Pencemaran lingkungan terjadi ketika makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain dimasukkan ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui standar baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Contohnya, masuknya limbah industri, sampah, dan polutan ke dalam air, udara, atau tanah yang menyebabkan pencemaran. Hai guys, perkenalkan nama saya Rizky Amelia. Saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan itu terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu pertama, pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air, seperti insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Air yang tercemar akan berbau keruh dan berwarna sehingga tidak layak untuk digunakan. Nah, untuk pencemaran yang kedua yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara. Zat-zat polutan ini dapat dihasilkan dari penggunaan alat-alat tertentu seperti AC, kendaraan bermotor, dan hair dryer, serta dari aktivitas manusia seperti membakar sampah dan menggunakan pestisida. Sedangkan yang nomor ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam tanah, seperti limbah industri dan sampah. Pencemaran tanah dapat menyebabkan tanah menjadi tidak subur dan berpotensi merusak ekosistem. Halo teman-teman, nama saya Haniatul Azmi Syakira. Saya akan menjelaskan atau memberitahukan dampak yang terjadi jika adanya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan memiliki dampak negatif yang luas, termasuk salah satunya 1. Kesehatan manusia. Karena pencemaran lingkungan dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti penyakit pernapasan, kanker, dan gangguan sistem pencernaan. Dampak ini dapat dirasakan dalam jangka panjang. Yang kedua, dampak yang terkena dari pencemaran lingkungan adalah ekosistem. Karena pencemaran dapat merusak ekosistem alami, termasuk hewan dan tumbuhan. Hal ini dapat menyebabkan kepunahan spesies dan gangguan pada rantai makanan. Yang ketiga, nilai estetika.
karena lingkungan yang tercemar akan terlihat kumuh dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Hal ini juga dapat mengurangi nilai estetika lingkungan. Yang keempat, kerugian ekonomi. Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan kerugian ekonomi karena biaya pengelolaan dan pembersihan lingkungan yang tinggi. Selain itu, pencemaran lingkungan juga dapat mengurangi produktivitas sumber daya alam. Kita mempunyai beberapa upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian yang efektif. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengatur sistem pembuangan limbah industri. Pastikan limbah industri tidak mencemari lingkungan dengan mengatur sistem pembuangan yang baik. Yang kedua, menetapkan baku mutu lingkungan, yaitu tetapkan standar baku mutu lingkungan yang tinggi untuk menghindari kontaminasi lingkungan. Yang ketiga, pengelolaan sampah. Lakukan pengelolaan sampah yang baik dan membuang sampah kepada tempat yang tepat dan melakukan pengelolaan limbah yang efektif. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Berikan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengubah pola pikir yang salah tentang limbah pembuangan. Dengan melakukan beberapa upaya ini, kita bisa mencegah dan mengendalikan dengan efektif. Kita dapat mengurangi banyak dampak negatif pencemaran lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan jika bukan kita sebagai anak muda dan pemilik lingkungannya, maka siapa lagi yang akan membersihkannya. Kami pamit undur diri dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, Like dan Komen. bye-bye.